eh, terkait Iklim Hakim nih. Nah, memangnya mengenal sosok Iklim Hakim seperti apa sih masa lalunya? Sehingga kemarin di persidangannya pun diungkit-ungkit gitu masa lalu seorang Iklim Hakim. Mungkin bisa diceritain Bang Andre? Ya, pertama-tama saya akan ceritakan awalnya yang Iklim Hakim saya kenal. Ya, yang saya kenal itu pertama dia seorang guru taman kanak-kanak Islam di Sukabumi. Ya. Kedua, dia pun adalah seorang ibu yang selama ini bukan istilahnya orang bilang katanya tidak bertanggung jawab atau tidak, itu salah besar. Dan Iklim Hakim ini dulunya kan tahu sendiri kalau seorang guru kan pasti berhijab, ya. Dan berhijab dan lulusan pondok pesantren juga, gitu ya. Dan nanti saya akan berikan lihat dia berhijab, berkelakuan baik. Kalau andaikan tidak berkelakuan baik, mana mungkin menjadi seorang guru taman kanak-kanak di Sukabumi, gitu. Dan yang ketiga, dia pun punya usaha, bukan istilahnya pengangguran, gitu kan. Memang dia ini ada untuk wanita ya memang dia cantik gitu ya Saktin ya, dia cantik memang. Nah, tapi maka cocok untuk usaha skincare gitu. Jadi bukan istilahnya dulunya itu dia bentuknya tidak cantik, sekarang cantiknya baru sekarang aja. Memang dari dulu juga cantik. Kalau nggak cantik ya mana mungkin ya, saya bisa menjadikan istri kayak gitu kan. Memang prinsip saya begitu ya. Nah, yang keempat saya kenalkan ini teman saya, partner bisnis saya. Ini Bapak Hairil SH, banyaklah jabatannya di belakang, tinggal nanti jelaskan ya. Ini pakar hukum. Bila mana saya ada hukum ya saya selalu konsultasi hukum dan teman bisnis saya. Nah itu. Balik lagi sebelumnya nanti ke Bang Hairil. Ya. Nah, Bang Yakub, ini kan di luaran sana terkait Iklim Hakim katanya berasal dari sawah, daerah sawah besar, Bangka Besar. Itu seperti apa menyikapinya? Nah, dari berita-berita dulu pun saya sudah pernah katakan tidak mungkin dia ada di Mangga Besar karena dia begitu Iklim Hakim ini cerai itu ada tempat. Tempatnya itu di apartemen Ancol di sana, ya, kawasan Ancol, karena memang itu kenapa di sana dia ingin kan situasinya bagus lah, serba hijau gitu kan, enak gitu, mau kemana-mana kalau anak-anak saya itu mau main ke Ancol lebih dekat begitu ya. Jadi bukan salah Mangga Besar. Yang di Mangga Besar itu cuma temannya aja. Tapi karena kan lagi viral, ya orang ganggu. Kamu dianggap Mangga Besar itu fitnah itu, hati-hati. Yang saya bilang hati-hati kalau fitnah. Ya gitu. Mana mungkin dia serba cukup kok. Dari awal juga cukup. Mana mungkin dia ada di Mangga Besar gitu. Mangga Besar itu hati-hati. Itu cuma pembusukan aja. Ya, pembusukan. Bang, ini kan juga banyak banget pro kontra masalah soal Iklima nih, mulai dari hujatan netizen dan segala macam. Sebagai orang yang cukup dekat dengan Iklima, melihatnya seperti apa sih? Ya, hujat-hujatan itu kan tujuannya kan adalah untuk mencari supaya bebas permasalahan aja, itu mah biasa itu kan, fitnah apa. Yang penting keadaannya lihat aja. Kemarin kan saya udah bilang umroh aja itu kan naik bisnis kelas. Bisnis kelas itu kurang lebih hampir ratusan juta kan, tahu sendiri kan ya kalau umroh gitu. Mana mungkin dia sama anak saya itu kalau nih kata nggak punya uang bisa umroh gitu. Nanti saya kasih lihat buktinya, naik first classnya, buktinya ada. Ntar saya kasih lihat gambar-gambarnya. Iklima itu bentuknya seperti apa dulunya, lagi pakai hijab, lagi seperti apa gitu. Jadi ketemu artis foto-foto itu apa, karena memang dia usahanya skincare gitu, bukan istilahnya mau mejeng-mejeng begitu kan. Nanti saya kasih lihat gitu. Kalau saya bicara selalu ada buktinya gitu. Yang intinya saya tekankan selagi ketemu Iklim Hakim, dia orang baik-baik dan guru taman kanak-kanak dan usahanya skincare. Itu aja, Dinda. Tapi ada rasa sakit hati nggak sih Bang ketika Iklim Hakim nih disudutkan seseorang gitu? Apalagi seolah-olah dari kawasan yang negatif gitu ya. Nah, dari dulu pun saya selalu kan tekankan, itu kan saya cukup marah ya, kan dibilang dia Mangga Besar, orang nggak benar gitu kan. Nah, itu tujuannya memang ya untuk memojokkan aja supaya bahwa dia bersih lah, nggak ada apa-apa begitu kan, begitu.
Nah, tetapi ya saya biar bagaimanapun saya akan bela gitu kalau kasus ini. Karena efeknya ibunya dijelekan, anaknya pun nanti pasti ada dijelekan. Ada barang buktinya pun tapi saya belum kumpulin aja. Barang buktinya anak saya itu dihujat sampai dikatanya bilang anak haram apa segala macam kan begitu, Adek, makanya. Makanya itulah maka saya reaksi gitu. Tapi buktinya nanti saya kirimin. Berarti anak abang hasil pernikahan Iklim Hakim ini suka cerita ya ketika ada pemberitaan soal ibunya. Jadi otomatis bukan anak kan masih kecil nih sekarang ya, masih 5-6 tahun kan gitu kan. Jadi tapi kan yang saya ngelihat berita itu kan bahwa anak ini terlantar apa salah tidak diopen, itu salah besar. Iklim Hakim tuh nggak begitu gitu, atau dia tinggal di Mangga Besar gitu, itu salah besar itu. Karena yang penting begini, kalau dia bicara tolong dibuktikan, buktikan. Kalau nggak dibuktikan, kalau nggak bisa ada buktinya saya akan tuntut nanti. Gitu. Jangan bicara bahwa dia bilang dia Mangga Besar dia apa. Kalau bisa minta dibuktikan dan dia tempat tinggalnya ada di Ancol bagaimana sekarang apartemen Ancol, siap gitu sanksinya. Nah, itu yang saya katakan yang ini terbuka aja nih sekarang. Saya tadinya kan nggak terlalu banyak bicara kan. Tapi media masalah ini pun bukan kali ini aja ya. Ingat ya, saya kenal media bukan kali ini aja. Tetapi kira-kira berapa ya? 1, 2, 3 tahun yang lalu kan saya udah bicara kan masalah ini kan gitu. Bukan baru-baru ini baru saya nongol kayak gitu. Bang, saat abang tahu dengar nih si Iklima nih menjadi bahan pergunjingan apa yang dilakukan dengan Hotman tuh, apa nih yang ada di pikiran abang gitu ngeliat ada hubungan spesial gitu loh dengan Hotman tuh, gimana tuh bang? Jadi begini, itu kan pertama sekali kan ditawar sebagai asisten. Dan wanita yang pertama bukan kali itu aja, kan banyak yang orang di asisten. Di sini juga banyak asisten mau ditawar juga, teman saya ini banyak puluhan. Mau jadi asisten, cewek-cewek jadi asisten. Ya semua biasa, dan asisten kan semua itu kan dibayar, nggak bukan cuma-cuma kan gitu. Kayak seperti kayak karyawan aja asisten kan begitu kan. Bukan asisten itu selalu semua itu mau sama dia kan, bukan begitu kan gitu. Ya numpang namanya pengacara yang udah terkenal. Kan dia terkenal gara-gara Maria Belina juga. Kalau nggak ada Maria Belina juga nggak, siapa sih nggak kenal juga ya, si dia kan gitu. Jadi intinya kalau soal asisten ini juga nih, teman partner saya ini juga banyak asistennya, nggak kalah begitu. Nah, gitu. Jadi kalau asisten itu kan namanya kan dijanjikan asisten, semua kan banyak, berapa ratus kan orang asisten. Masa kita bilang asisten semua itu orang nggak kesampaian bisa dikatain jadi jelek-jelek kan nggak boleh kan begitu kan. Bang, awal pertemuan abang dengan Iklimah itu seperti apa sih bang dulu bang? Sama kenal sampai akhirnya memutuskan untuk menikah dan mempunyai anak ya? Iya. Gimana awalnya dulu bang? Awalnya kan tadi kan saya sudah jelaskan. Saya ketemu ya sebagai pengusaha, tetapi saya tahu sekali detailnya kan, sepasti kan ke tempatnya orang tuanya apa segala macam. Yaitu sebagai guru taman kanak-kanak Islam dan berhijab. Ntar kalau tanya mana kamu bukti hijabnya, ntar saya kasih lihat hijabnya kan gitu. Lihat aja bang, nggak apa-apa yang di handphone tadi. Tunjukin aja. Iya, tunjukin di handphonenya. Oke. Lebih baik saya kirimin aja lah. Liatin aja. Iya, liatin ya. Oke. Nanti dikirim juga. Udah kirim juga nggak apa-apa. Iya, nanti kan lebih jelasnya nanti. Mana lagi? Karena live kan biar kelihatan. Ntar lah saya kirim aja lah. Enggak, lihat dulu. Tunjukin ke kamera aja bang. Tunjukin aja. Ya tunjukin ya. Oh, Tunjukin 1-2 aja bang, 1-2 foto aja. Sampai foto. Fotonya aja foto. yang pakai kerudung. yang masih soleha dulu. Iya, ntar dulu sebentar ya. Sekarang Soleha. Kenapa dulu? Sekarang bikin pusing. Pusing ya bang. Nah, ini kan hijab, ekor hijab. Nah, Angkat bang. Ke tengah boleh bang, tunjukin ke tengah. Nah, ini kan hijab tuh. Bang. Munduran dikit bang. Munduran dikit. Saya hijab kan dulu. nah ya, tahan bang. Tahan bang. Anak nggak kelihatan. ini sekitar tahun berapa nih bang? Berapa tahun yang lalu bang? Ya, kurang lebih 3-4 tahun lalu lah, 5 tahun. Memang kan dia berhijab dari dulu. Gitu. Ada yang lain. Sebelahnya nih kita. Sebelahnya siapa tuh bang? Sebelahnya kan lihat aja lah, bisa tahu kan kumisnya ada jelas. Di mana tuh bang? Coba Bang itu foto bang di mana, coba Bang? liatin ke sini bang, ke kanan. Iklima bersama Nikita Mirzani bang ya. Iya dulu kan foto, kan namanya kan Bang? kan dia seorang skincare kan biasa foto-foto sama artis kan biasa. Iya, gitu, ya. Berarti Bukan. memang ada yang lain. Ada yang lain bang, ada yang lain tadi bang. yang lain bang.
Air. Satu lagi aja, udah cukup. Lagi. Saya tarik dulu. Bukan istilahnya dikasih lihat ini supaya numang ngetop ya, bukan ya, atau pansos ya. Iya, kebanyakan orang selalu gitu kan ngomongin, wah ini kan beginilah, aduh, payah kita. Jadi fitnah aja nanti kan. Mana lagi satunya lagi? Bulan. Nggak ada, nggak apa-apa. Ada. Satu. tadi ada. Nanti kalau itu gini, Coklat ada. tadi. Yang tadi coklat tadi saya kasih lihat. Haji. Kalau yang foto bareng sama abang nggak ada bang? Ah, Ada nanti. udah, nah. Ada lepas tuh bang. Orang suka Intim tuh private. Bagi-bagi gitu. Pribadi itu dah. Lu kalau di sama bini lu di kamar waktu dibagi-bagi. Nah, ini siapa? Tuh lagi pas lagi mau ke Lombok, ketemulah. Tuh. Tahan bang, tahan bang. Tuh, Nah itu cantik sama- tuh bang. Ini kan yang hijab itu adalah Iklimah, jangan salah. Itu Mulan bang ya? Iya, itu sama Mulan sama anaknya lagi pas ketemu, bukan di sana. Karena memang dia banyak, bukan ini aja, ada. Memang dari dulunya juga memang nggak berubah. Ini cantik. Agak kanan Iya. bang. Tuh. Tolong, intan. Bang berarti pada saat dinikahin abang masih berhijab atau gimana bang? Iya berhijab. Udah bang, udah. Malah suka bercadar lagi kan begitu, berhijab bercadar karena kalau dari dia guru masih jadi guru bercadar ya, terus udah begitu saya yang bilang udah jangan bercadar supaya kelihatan mukanya, itu dikasih lihat kan gitu, jadi kemana-mana sama saya gitu tiap bulan. Memutuskan buka hijab itu tahun berapa bang? Mungkin pas masih sama abang atau seperti apa? Iya mau setelah cerai aja, setelah cerai. Kalau sama saya berhijab terus masih. Bang abang kan apa tuh mengungkapkan dan membela Iklimah karena ada anak. Terus keluarga abang yang sekarang seperti apa responnya? Cemburu atau seperti apa? Kan abang udah punya istri juga sekarang nih. Iya, saya punya istri ya nggak cemburu ya karena kan semua kan sistemnya juga kita udah kayak keluarga dan seperti saudara udah semua. Anak pun datang ke tempat saya, datang ke Iklimah gitu sama hampir tiap minggu begitu terus gitu. Ada masalah gitu ya. Dan istri saya juga orangnya happy aja, nggak ada masalah kan ya. Karena istri saya tuh sekolahnya di Oxford ya, lulusan Oxford. Jadi nggak biasa lah kayak begitu kan. Yang penting kan kita kan kesetiaan aja yang paling penting kan gitu. Tapi ada komentar sendiri nggak sih dari istri bang? Oh tidak ada komentar, dia kan karena kan saya berprinsip ya satu gitu, satu ya satu aja gitu kan, nggak pernah ada dua gitu. Bang, Oke, dari saat Bang. sosok Iklimah dituduh macam-macam jadi senjata untuk timnya Rasman untuk menggulingkan Hotman, itu kan menjelek-jelekan Iklimah ya, itu percaya gak Bang Andre? Kalau saya berprinsip begini, biarkan saja ini sidang berjalan dulu ya, nanti ketahuan siapa yang benar atau yang tidak kan gitu ya. Karena kalau saya memberi keterangan tidak boleh masuk di arena itu kan, nanti kacau nih semua ya. Tapi kan kalau dari keterangan timnya Rasman nih kayaknya Iklimah sosok yang gimana gitu. Biarin Sakit aja hati lah gak, itu. Bang? Biarin aja lah ya. Biarpun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu kan begitu aja istilahnya. Biarin aja. Yang penting ini kan sudah di arena negara ya. Ada jaksa, ada apa. Saya tidak mau komentari masa sidang, tapi cuma saya komentari kalau ditanya mengenal Iklimah dari awal, saya ceritain itu posisi saya. Nah ini udah langsung dah ke tanya Oh, iya, ketua Bang Khairil. pakar hukum. Ya. Kalau anak-anak Ini saya jadi begitu, kalau saya sahabat nggak bela. juga ya. Ya. Artinya melihat kasus ini akhirnya kan Bang Yakub nih sebagai mantan suami berspeak up gitu. Tujuannya untuk supaya anak dari hasil pernikahannya ini tidak berdampak. Melihatnya seperti apa, Bang? Ya, kalau saya apa yang disampaikan oleh Bang Andre, Haji Andre Yakub, ini sahabat lama saya sudah 10 tahun lebih. Saya mengenal betul profil dan karakter sahabat saya ini. Beliau ini sangat alim, kalau sholat tepat waktu. Tadi kawan-kawan juga begitu sholat dulu baru wawancara. Ini memang sahabat saya dan partner bisnis. Kawan untuk happy juga. Beliau ini hobi pakai motor besar, juga networkingnya banyak. Kalau ke luar negeri selalu menawarkan, Bang mau ikut nggak ini, mau ke Eropa ini semua free. Itu
memang beliau ini orang yang apa? Dermawan. Dermawan ya, dermawan. Wajar aja kalau orang seperti Iklima itu suka sama beliau kan gitu. Tapi beliau ini orangnya tegas dan punya suatu prinsip gitu. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi itu benar, dan Pak Haji Andre ya dengan siapapun, apalagi ini adalah mantan istri, itu kalau orang itu terzolimin, beliau pasti turun tangan. Gitu. Apalagi ini menyangkut juga adalah mantan dan beliau juga punya putri ya gitu. Jadi saya kira itu, dan saya berharap ya dengan adanya media ini sekaligus peringatan bahwa ini negara hukum gitu. Saya juga selain daripada berbisnis juga sebagai seorang lawyer, punya law firm, ya saya bilang kita siap untuk membackup Bang Andre, tapi kalau bisa diselesaikan dengan cara damai, dengan cara kekeluargaan, ya nggak perlulah aku bilang itu. Bang Andre kan seorang pengusaha. Kalau seorang pengusaha tentu pertimbangannya adalah rasionalitas dan benefit, dampak. Kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik, ya selesaikan dengan baik-baik. Ya, kalau nggak bisa, ya ini negara hukum. Sekaligus kita peringatkan, mudah-mudahan ini tidak berlanjut. Saya kira itu aja, terima kasih. Tapi miris ya sih Bang melihat akhirnya Bang Andre ini harus tampil gitu dengan kejadian kasus. Sebenarnya mungkin dibilang apa kasus pribadi antara sesama pengacara itu dan menjadi ininya dari mantan istrinya. Ya, kehidupan ini kadang-kadang memang apa ya, situasi yang sesuatu yang bisa terjadi tiba-tiba di luar apa yang kita prediksi. Jadi bukan mengenai miris atau tidak miris, suka atau tidak suka, yang penting solusi dan sikap kita terhadap masalah. Semua masalah, semua badai pasti akan berlalu. Semua bisa diselesaikan. Bang menegaskan berarti kalau masih ada hujatan-hujatan yang mengarah ke Iklima, ada rencana untuk melaporkan netizen julid gitu apa gimana Bang? Pasti kita lakukan karena ini negara hukum gitu. Saya kira itu udah cukup. Dan ada satu lagi, termasuk Rasman atau Bang Hotman juga. Siapapun di dunia ini, di negara hukum ini, semua orang sama. Semua orang sama. Kita sudah melihat orang yang punya kedudukan tinggi itu nggak ada itu. Sama aja di mata hukum. Kalau dia salah, ya salah gitu. Contoh sekarang apalagi akhir-akhir ini gitu. Orang yang mantan petinggi-petinggi negara pun kalau dia salah ya nggak bisa membela diri, memang fakta, ya dia harus terima. masuk. Masuk, lihat, ya sekjen suatu partai, begitu dia berkuasa, sangat dekat dengan aparat penegak hukum, begitu dia salah, nggak bisa berbuat apa-apa. Kekuasaan dia punya, uang dia punya, akses dia punya. Jadi siapapun gitu, mau profesi apapun sama di mata hukum. Ada yang saya mau tambahin? Boleh. Selama ini kan netizen itu tanya, oh barang Andre itu palsu, LV-nya palsu, saya kasih sayembara, ya sayembara. Kalau bisa membuktikan barang saya palsu, ya saya kasih hadiah 100 juta. Nih apa ini kan? Nih kan Rolex saya, Hermes saya, ya. Ini saya nih, ya, dibilang palsu kemarin kan, ya. Nah, ini bilang palsu, itu mah Louis Vuitton-nya palsu. Saya akan berikan 100 juta bila barang-barang yang saya pakai palsu. Ini beda dong ya. Kalau yang lain kan tidak memberikan sayembara, saya kasih sayembara. Coba jamnya dikasih di Rolexnya bang, Rolexnya tuh, ya. Tuh ya. Nah, ini palsu. Kalau palsu, ya, saya kasih tahu tokonya nanti, ya, atau ini nih ya, LV saya, Hermes ya, saya kasih tahu tokonya langsung. Kalau ini barang palsu, saya kasih hadiah 100 juta. Oke? Nah, itu aja. Bisikin harganya bang. Harganya berapa? Ini, Duduk aja bang, duduk aja bang. enggak, ayo kasih lihat, kita mau lihat dekat ya. Mamanya. Duduk aja. Bisa di zoom, bisa di zoom. Yang jelas ini di counter sekarang lagi kosong ya, barang yang ini kan. Limit itu tuh Ya, ini pastilah tahu orang dari mana tuh. Nanti hadiahnya 100 juta. Ya. Ini saya beli 352 karena tidak ada di counter. Ini di luaran ya.
Gelang aja bang, Hermes berapa bang gelang? Ini cuma 12 juta. 12 juta. Cuma ya, Lagi Bang. itu ya 12 juta. Kalau nggak percaya datang aja ke sana. Ya di apa tuh hotel ini apa Grand Indonesia. Indonesia. Ya. Kalau beltnya? Apa? LV ini. Ya udahlah, pokoknya tanya aja nanti. Nih temennya nanti ya. Tas. Bang Andre ini memang orangnya passion. Fashionable ya, metroseksual ya bang. Karena kalau kita pakai barang yang palsu, ya kasihan juga pengusahanya. Ya itu yang penting ya, saya bilangin aja. Jadi siapa bang yang Barang Netizen, palsu nanya-nanya Netizen bang. Netizen banyak, lihat aja di situ adik Ada lihat. apa memperhatikan juga netizen? Enggak, tapi kan lapor-laporan biasa lah itu musuh-musuh yang kira-kira yang sentimen kan begitu. Mengganggu juga bang. untuk Enggak mengganggu, cuma saya kasih hadiah aja. Saya kasihan. Kan dia pasti ngatain tuh kan nggak punya. Jadi tapi saya kasih hadiah 100 juta bila mana barang saya yang pakai palsu. Ini kalau saya ke Paris, ini langsung ditangkap nih. Sekarang kalau di Paris ada palsu, pasti langsung ditangkap, langsung kena denda. Pas 6 bulan langsung kena ratusan juta kenanya. Ya. Oke. Oke? Mantap ya. Mantap. Dinda. Yang seadanya saja ya kita ya.